Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul The Dinosaurs Project, di mana film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang kehadiran makhluk aneh di sungai Afrika. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Kemunculan beberapa spesies dinosaurus membuat mereka kebingungan dan tenggelam dalam petualangan menemukan sumber misteri ini. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Ini ceritanya. Di awal film, salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan saat itu adalah penampakan sosok binatang purba, yaitu Plesiosaurus atau dinosaurus sejenis reptil purba air, di mana sebuah organisasi bernama Cryptozoology membentuk kelompok tim ekspedisi yang dipimpin oleh seorang ahli zoologi bernama Jonathan. Ia menamai ekspedisi ini dengan nama The Dinosaurs Project atau Proyek Dinosaurus. Jonathan memiliki anak bernama Luke yang juga ikut kekeh dalam ekspedisi ini. Tetapi Jonathan tidak mengizinkannya, sehingga membuatnya agak kecewa dengan keputusan ayahnya tersebut. Ekspedisi ini sendiri berlokasi di Kongo, yang merupakan negara Afrika bagian tengah, yang menjadi tempat ditemukannya penampakan reptil purba air yang kita lihat tadi. Dan di sini ada beberapa anggota tim yang akan ikut dalam ekspedisi ini. Ini pertama Charlie yang merupakan asisten dari Jonathan, kemudian Liz yang siap mengobati apabila ada yang terluka, dan terakhir yakni para kru TV yang terdiri dari kameramen dan boomer yang akan mendokumentasikan seluruh perjalanan dalam proyek dinosaurus ini. Tiba di Kongo, Luke diminta untuk tetap tinggal di hotel sampai tantenya datang menjemput, karena selama ekspedisi ini ia sudah dititipkan kepada tantenya. Namun di situ lagi-lagi terlibat perdebatan kecil ketika Jonathan menolak permintaan Luke untuk ikut ekspedisi ini. Karena sekali lagi bukan tidak mau dan tidak sayang, tetapi ekspedisi ini bisa menjadi sangat berbahaya, dan yang Jonathan khawatirkan hanyalah keselamatan untuk putranya. Scene berpindah di mana mereka bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Amara yang akan menjadi guide atau petunjuk jalan, karena hutan ini sendiri sangat luas dan lokasi yang akan mereka tuju berada tepat di tengah-tengah hutan belantara yang sangat jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Dengan menggunakan helikopter, Jonathan dan tim terlihat sudah berada dalam penerbangan menuju titik yang dituju. Namun, alangkah terkejutnya Jonathan saat mengetahui jika Luke putranya diam-diam ikut bersembunyi di ruangan bagasi. Entah bagaimana caranya dia bisa ada di sana, tetapi sang pilot tidak bisa putar balik karena bahan bakarnya tidak akan cukup. Ya, di sini lagi-lagi sang ayah membentak dan memarahi Luke yang keras kepala untuk ikut dalam ekspedisi ini. Sebagai generasi milenial, Luke memiliki beberapa perangkat kamera GoPro yang sengaja dia bawa untuk merekam semua aktivitas selama di sana. Di mana saat helikopter terbang tepat di atas desa kecil tradisional yang masih primitif, muncullah beberapa binatang terbang yang tidak mirip seperti burung. Yang ketika binatang-binatang itu mendekati, tiba-tiba tabrakan itu membuat mereka semua terdampar di tengah hutan, di mana pilot dan kopilot pun tewas dalam insiden itu. Sedangkan yang lainnya berhasil selamat dan terpaksa harus bertahan di hutan ini sampai tim evakuasi datang menjemput. Tiba di desa tradisional, mereka tidak melihat satu orang pun yang tinggal di sana. Karena hari sebentar lagi gelap, Jonathan dan kawan-kawan memutuskan untuk tinggal di salah satu gubuk yang ada di sana. Disinilah Luke memberikan sedikit kontribusi ketika dia membawa kamera sensor gerak yang bisa merekam secara otomatis apabila ada pergerakan di luar sana. Stok makanan pun lebih dari cukup untuk mereka bisa bertahan selama beberapa hari, sehingga untuk sementara waktu semuanya masih aman terkendali. Saat malam hari tiba, kamera pun tiba-tiba menyala saat ada pergerakan di luar sana, yang ternyata ada beberapa makhluk terbang yang tadi siang sempat muncul dan menjadi penyebab jatuhnya helikopter.
Disinilah Jonathan dan kawan-kawan pun seketika panik saat melihat makhluk tersebut masuk ke dalam gubuk. Mereka semua pun kabur ke tepi sungai dan naik ke atas perahu milik penduduk desa. Beruntungnya makhluk itu tidak mengejar sehingga mau tidak mau mereka harus bertahan di atas perahu tersebut. Liz pun tewas dalam insiden kejadian tersebut. Di depan kamera, Luke curhat mengenai dirinya sendiri yang mungkin tidak bisa pulang kembali ke rumah. Saat itulah, Jonathan menghampiri Luke untuk meminta maaf atas semua sikap galaknya. Karena semua itu dia lakukan, tidak lebih hanya karena peduli dan sayang kepada yang menjadi darah dagingnya sendiri. Namun Luke nampak masih sangat kecewa. Hal itu bisa dilihat dari raut wajahnya yang masih terlihat kesal. Saat itulah, mereka melihat ada pergerakan di antara semak-semak, disusul dengan adanya kebocoran perahu. Sehingga Jonathan dan kawan-kawan terpaksa melipir dulu untuk membetulkan satu perahu yang bocor. Mereka pun mendirikan tenda dan memutuskan untuk bermalam di tepi sungai, yang mana Luke terlihat masih anteng dengan telepon satelitnya, yang dianggap menjadi satu-satunya alat yang bisa membawa mereka pulang. Jonathan dan kawan-kawan pun makan malam bersama dengan Amara yang menceritakan tentang awal mula penampakan makhluk purba muncul, di mana warga lokal percaya jika kemunculan makhluk-makhluk purba ini disebabkan oleh penebangan pohon secara besar-besaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Tak lama dari itu, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan seekor dinosaurus berjenis Dilophosaurus yang memiliki sirip yang bisa buka tutup di bagian kepalanya, di mana Luke sempat memberinya beberapa permen coklat sebelum akhirnya kembali pada kelompoknya. Keesokan paginya, Dilophosaurus yang semalam pun datang lagi setelah ketagihan permen coklat. Charlie berusaha untuk mengalihkan perhatiannya agar Luke bisa mengikat kamera GoPro pada tubuh si Dilophosaurus tersebut. Mereka semua benar-benar sangat terkesan saat melihat si Dilophosaurus ini mampu berenang dan menyelam di dalam air. Yang setelah beberapa saat terus memantau, akhirnya ditemukan oleh sebuah goa yang menjadi jalan masuk dan keluar para dinosaurus ini. Namun karena jarak yang terlalu jauh, kamera pun seketika mati akibat transmisi atau sinyal yang tidak terjangkau. Terjadi sedikit perdebatan antara Charlie dan Jonathan. Charlie sangat berambisi untuk terus melanjutkan ekspedisi ini dan mendukung Luke yang sama-sama penasaran dengan kemana perginya para Dilophosaurus tersebut. Sedangkan Jonathan yang menjadi pimpinan ekspedisi justru ingin segera pulang, karena meskipun proyek ini sangat penting, namun keselamatan Luke putranya jauh lebih penting. Amara yang merasa bahwa apabila ekspedisi ini terus dilanjutkan hanya akan menjadi bencana untuk mereka semua. Pada akhirnya mereka semua pun sepakat untuk pulang. Jonathan dan yang lain berada di perahu paling depan, sementara Luke dan Charlie berada di perahu belakang. Setelah jaringan terjangkau, mereka kembali memantau pergerakan si Dilophosaurus. Sehingga keduanya melihat ada emaknya Dilophosaurus yang berukuran sangat besar. Sehingga mereka semakin penasaran dan yakin bahwa goa tersebutlah satu-satunya jalan masuk untuk mereka bisa melihat sendiri tentang apa yang menjadi tujuan dari ekspedisi ini. Dan ya, terjadi insiden kecil saat melewati arus kencang, di mana Charlie dan Luke harus terpisah dari Jonathan yang secara kebetulan membawa keduanya masuk ke dalam goa. Yang alhasil, Jonathan dan yang lain pun tidak memiliki pilihan lain selain menyusul mereka berdua. Ternyata, ada sebuah sungai kecil yang terhimpit oleh tebing bebatuan. Tak lama kemudian, muncullah Jonathan dan kawan-kawan yang berhasil menyusul. Saat itu, tatkala mereka sedang mencari daratan, tiba-tiba sedangkan Luke dan Charlie sendiri lebih dahulu sampai di daratan, dengan Charlie yang terus berjalan ke dalam hutan tanpa menunggu yang lainnya. Karena tak ingin sendirian, Luke dengan terpaksa terus mengikuti Charlie hingga sampai di sebuah lokasi yang terdapat lubang goanya. Charlie pun mendorong Luke jatuh ke dalam goa tersebut. Sesaat setelah telepon satelit yang sudah berada di genggamannya. Beruntung, Luke masih hidup dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Sementara Jonathan, Amara, dan si Bumber baru saja tiba di daratan dengan perahu yang masih utuh. Di saat Jonathan yang ingin pergi ke dalam hutan menyelamatkan putranya, Amara sendiri memilih untuk tidak ikut dan tetap pada rencananya, yaitu pulang menggunakan perahu dan mengikuti arus sungai.
karena merasa bahwa tempat ini terlalu berbahaya untuk keselamatannya. Balik ke Luke yang masih sendirian dan hanya bisa berbicara dengan kameranya, dia pun dikejutkan oleh kemunculan Dilophosaurus yang kemarin dia kasih makan. Saat itu juga Luke melihat ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Dia pun mencoba mencari tahu dan ternyata itu adalah dinosaurus terbang sejenis Pteranodon yang kemarin sudah menjatuhkan helikopternya. Saat Luke sedang terdesak, tiba-tiba muncullah si Bomber dan Jonathan yang berhasil menyelamatkannya. Si Bomber masih kesal atas kematian rekan kameramennya, sehingga dia memutuskan untuk terus mengejar para Pteranodon itu, hingga tak sengaja membawanya ke habitat yang menjadi tempat tinggal mereka. Luke dan Jonathan terus menyusuri hutan hingga sampai di sebuah lembah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tak lama terjadi longsor batu yang membuat airnya harus menggelantung tepat di tepi jurang. Yang rupanya longsor itu bukanlah longsor alami, melainkan dibuat oleh si Charlie yang sengaja ingin mencelakai mereka berdua. Sehingga Jonathan harus tewas jatuh dari tebing setelah dirinya tak bisa bertahan. Luke tak punya pilihan lain. Luke terpaksa kembali ke dalam hutan, atau lebih tepatnya memasuki sarang atau tempat tinggalnya si Dilophosaurus yang sudah pernah dia beri makan. Tak lama muncullah Charlie yang berhasil mengejarnya dan masih berambisi untuk melenyapkan Luke supaya dirinya menjadi satu-satunya orang yang bertahan dalam proyek dinosaurus ini. Saat itulah muncul Dilophosaurus yang datang hanya untuk meludahi Luke dan pergi begitu saja. Awalnya Luke merasa tersinggung dengan sikap si dinosaurus tersebut. Tak lama dari itu, Luke akhirnya mengerti bahwa tujuannya adalah agar emak si Dilophosaurus menganggap bahwa Luke adalah teman dari anaknya. Charlie pun tewas dilahap. Sementara itu, Luke pergi ke lembah dan menyadari bahwa tempat ini adalah lokasi yang menjadi habitatnya para dinosaurus yang masih bertahan selama jutaan tahun. Dengan fakta bahwa dia tidak akan bisa kembali pulang, Luke pun mengumpulkan semua hard drive kamera milik para kru TV, termasuk kameranya sendiri, dan melemparkannya ke bawah air terjun, berharap ada orang yang akan menemukannya. Dan film pun selesai.